beribadah pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Adik-adik juga sudah siapkan Alkitab sama persembahannya sekalian? Oke, kalau sudah siap, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan. Kita pujikan satu pujian, Yesus sayang padaku, ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nyanyikan dengan sikap doa, ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya Tuhan mau pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Ampuni salah dosa kami, layakkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah berdoa bersama-sama. Kasihlah undang bagi berdiri. Ya, kita akan pujikan satu pujian, Matahari Bersinar Terang. Adik-adik masih ingat ya lagunya ya? Kita nyanyikan dengan gerakan, ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita nyanyikan sekali lagi, ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, adik-adik, kalau matahari bersinar terang, nah Tuhan Yesus juga menginginkan kita bersinar terang, ya, seperti matahari. Kita pujikan pujian Yesus menginginkan daku, ya. Yesus menginginkan
nyanyikan bait yang kedua ya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur 97 ya. Kita akan membaca Mazmur 97 ayat 11 sampai 12 ya. Sudah dapat semua? Mazmur 97 ayat 11 sampai 12 kita baca sama-sama ya. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan memujikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh berbuah lebat. Tuhan Yesus tolonglah. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh berbuah lebat. Tuhan Yesus tolonglah. Ku ingin bertumbuh berbuah lebat. Tuhan Yesus tolonglah. Shalom, selamat hari Minggu. Ya, jadi pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa dulu. Ya adik-adik ya. Ya apa? Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami para anak-anak-Mu ini Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Layan. Berkati firman yang akan kami dengarkan Tuhan, agar firman ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayo yang sudah bisa baca, dibuka Alkitabnya dibuka, langsung dicari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, kalau yang belum bisa baca, mungkin nanti bisa dibantu mama papa ya untuk baca pembacaan Alkitabnya ini. Kasih waktu 5 detik. Ayo. 5 4 3 2 1 ya. Dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Rajin bacakan ya. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah rantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan melihat kemuliaan dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, demikian adalah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, ayo, Kak Gio punya satu gambar. Nah, ayo coba dilihat dulu gambar apa ini. Ya, betul sekali. Ada di dalam gambar ini ada gambar garam dan juga ada gambar lampu atau terang. Nah, jadi kira-kira adik-adik pernah nggak adik-adik makan misalnya makanan ya, misalnya mama masak atau apa, rasanya ternyata hambar. Nah, mungkin aja itu karena tidak ada garamnya. Jadi garam itu punya fungsi yang istilahnya, adik-adik tahu garam kan? Nah, jadi garam itu punya fungsi yang sangat banyak, punya kegunaan yang luar biasa. Bisa jadi pengawet makanan, bisa jadi untuk anti, istilahnya apa ya, bisa dibilangnya antibiotik juga bisa, langsung bisa juga untuk banyak hal. Tapi satu hal yang penting dari garam ini, misalnya garam ini ada banyak misalnya ya, nah kemudian ditaruh di makanan, nah itu ada justru terlalu asin kalau terlalu banyak garam yang diberikan, karena garam itu punya fungsi sebagai dia bisa memberikan rasa asin terhadap sekitarnya. Jadi misalnya kalau makanan diberikan garam sedikit aja, itu bisa memberikan rasa asin terhadap makanan tersebut. Nah, kemudian ada juga terang. Nah, gambarnya tadi lampu ya, tapi bukan berarti lampunya yang dimasukkan, tapi adalah fungsinya atau apa yang bisa dihasilkan oleh lampu tersebut. Nah, yang dihasilkan adalah terang. Nah, pernah nggak adik-adik misalnya di rumah nih, tiba-tiba lampu rumah mati lampu, apalagi waktu malam hari. Jadi waktu malam-malam kemudian lampunya mati. Wih, nah pasti adik-adik pernah merasakan itu. Nah, pada malam hari itu, misalnya lampu mati, pasti adik-adik pasti wih gelap ya, nggak bisa kelihatan apa-apa. Nah, akhirnya ada misalnya kita menyalakan lilin atau senter. Nah, di situ walaupun misalnya lilin itu cuma kecil, apinya cuma kecil aja, tapi dia bisa menerangi seluruh daripada ruangan yang ada di situ. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah salah satu perumpamaan yang ayat yang kita baca ini ya, itu adalah salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan pada saat khotbah di bukit. Jadi apa sih maksudnya Kak? Garam dan terang ini maksudnya daripada pembacaan ini. Nah, Tuhan Yesus mau supaya kita semua ini bisa menjadi garam dan terang bagi dunia sekitar kita semua ini, bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman. Nah, seperti garam tadi ya. Jadi adik-adik semua ini bisa menjadi garam bagi lingkungan sekitar adik-adik. Adik-adik bisa memberikan seperti garam tadi ya. Walaupun dia sedikit, tapi dia bisa memberikan rasa bagi sekitarnya. Nah, di situ pula Tuhan mau kita semua bisa menjadi garam bagi lingkungan sekitar ini. Kita bisa memberikan rasa, bisa memberikan dampak yang luar biasa. Dan juga seperti perumpamaan yang satunya lagi, terang. Kalau namanya terang, itu seperti yang dibacaan ini ya. Nah, mungkin kalau misalnya ada lampu nih, lampunya ditaruh di bawah. Nah, pasti tidak mungkin. Soalnya kenapa? Terang itu harus ditaruh di atas cahaya. Supaya apa? Supaya bisa menerangi semua orang. Supaya semua orang bisa melihat dengan adanya cahaya tersebut. Nah, Tuhan mau supaya kita semua bisa menjadi garam dan terang di dunia ini. Istilahnya kita walaupun kecil dan sederhana, kita cuma satu orang, tapi kita bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi orang yang ada di sekitar kita semua. Nah, jadi bisa dibilang
Tuhan Yesus mau kita bisa menjadi berdarah dan terang ini seperti apa contohnya? Misalnya ada temen yang misalnya tiba-tiba ambil barang punyanya orang lain atau ambil barang punya temennya yang lainnya. Nah, itu hati-hati harus berani menegur. Oh, nggak boleh, harus izin dulu kalau mau pinjam. Nah, itu contoh sederhana yang bisa hati-hati lakukan terhadap lingkungan sekitar adik-adik, terutama terhadap teman-teman dari adik-adik sekalian. Ya, mungkin itu aja tentang firman Tuhan yang bisa Kak Cio bagikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, mari kita satu dalam doa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan ini agar dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu ini agar menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus, demikianlah doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, itu aja firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak. Pesan yang kita dapat dari firman Tuhan tadi apa? Iya, kita menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia itu bagaimana? Kita harus mau menolong orang lain. Terus apa lagi? Mau menegur teman kita kalau salah, terus mau berkata benar, ya. Ya, kita akan masuk di dalam persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya ya. Nah, sementara kita akan memberikan persembahan, kita pujikan lagu sama seperti ayat bacaan tadi ya, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dan terang dunia, ya. Bercahaya, 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 bersinarlah pada dunia. Bercahaya, bercahaya, bersinarlah pada dunia. Aku anak Tuhan, garam terang dunia. Kota di atas bukit pasti bercahaya, 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 bersinarlah pada dunia. 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 Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Nah, persembahannya nanti dititipkan ke orang tua kita dan dibawa ke gereja, ya. Kita akan mendoakan persembahan kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan sebagian kecil daripada berkat yang Tuhan sudah berikan berlimpah bagi kami. Biarlah persembahan yang boleh kami berikan ini boleh menjadi berkat pelebaran bagi kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kak Sila undang berdiri. Kita sama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing
pesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir boleh kami lalui atas pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Biarlah pujian yang boleh kami naikkan boleh menjadi sukacita di hadirat Tuhan dan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Dan segala firman yang boleh kami dengarkan boleh kami tanamkan di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari agar kami bisa menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih ya Tuhan, pimpin sertai aktivitas kami 1 minggu yang akan datang, di dalam berlibur, di dalam aktivitas di rumah. Tuhan memberikan sukacita bagi kami. Kami juga mau menyerahkan orang tua kami, berkati selama di dalam pekerjaan mereka, dan juga berikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami pandemi. Tuhan mau tolong supaya Tuhan mau lalukan pandemi ini dari bangsa negara kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Ibadah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.